Halo, perkenalkan saya Aksal Krisya Nugroho, NPM saya 2107 11114 dari kelompok 1. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Bekti Tandaning Tias Sundoro, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman dan penonton yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah pitch deck dari perusahaan yang kami buat. Kami memberi nama perusahaan kami yaitu ademgear.co. Built in but at no cost. Sebelum itu, perkenalkan dahulu anggota kelompok 1 yang terdiri dari Gabriela Andrea Dinada. Selanjutnya ada Prema Stella Smaya Sutarto, kemudian Aksel Krisya Nugroho, yaitu saya sendiri, Bonaventura Dimas Dian Bagaskara, dan Christophorus Juan Candi Dinarto. Selanjutnya, apa itu sih ademgear.co? Pada penasaran ya? Mari kita simak bersama presentasi untuk lebih jelasnya lagi yang menjelaskan apa itu sih ademgear.co ini. Ademgear.co adalah perusahaan yang kami dirikan untuk bergerak di bidang jasa dalam mengcustom desain baju yang sesuai dengan pilihan desain yang diinginkan pelanggan kami itu sendiri. Ademgear.co ini bisa diakses oleh semua orang melalui web ademgear.co dan Instagram kami ataupun bisa juga lewat online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi visi dan misi dari toko kami adalah yaitu yang pertama membuat kaos dengan kualitas dan bahan yang unggul sehingga saat dipakai ataupun digunakan dapat memberikan rasa nyaman bagi pemakainya. Dan kami juga ingin membuat kaos yang memberikan rasa sejuk saat cuaca sedang panas dan memberikan rasa hangat saat cuaca sedang dingin. Jadi di sini salah satunya kami akan menggunakan bahan kain yaitu cotton combat, di mana kain ini memiliki tekstur yang halus, dingin, serta dapat menyerap keringat, sehingga akan sangat cocok ketika dipakai pada saat cuaca sedang panas. Selain menggunakan kain cotton combat, kami juga menggunakan jenis kain fleece, di mana kain ini sangat cocok untuk digunakan pada saat cuaca dingin, karena bahannya yang dapat menghangatkan dan juga ringan. Lalu visi dan misi kami yang kedua adalah, kami juga berharap agar pelanggan yang membeli kaos pada kami akan merasa puas dengan kualitas dan juga dengan desain yang telah mereka custom sendiri pada kami untuk digambarkan pada kaos yang telah mereka pesan. Sehingga nantinya pelanggan yang puas akan kualitas dan juga bahan dari produk ademgear.co akan membeli lagi produk kami. Lalu tujuan dari bisnis kami adalah yang pertama, kami ingin membuat pelanggan puas terhadap bahan dan kualitas kaos yang telah mereka beli dari kami. Sehingga pelanggan dapat kembali memesan produk kami. Jadi maksudnya adalah, dengan konsumen memakai produk dari yang kita keluarkan itu, akan mengundang pertanyaan atau ketertarikan dari rekan atau teman konsumen terhadap produk yang dipakai oleh konsumen kita. Jadi misalnya, konsumen A membeli dan memakai produk ademgear.co dan dipakai untuk berjalan-jalan bersama teman-temannya. Lalu teman-teman konsumen A akan bertanya kepada A tentang di mana A membeli baju yang ia pakai karena bahan dan kualitas produk itu bagus. Lalu si A akan menjawab kalau ia membeli produk itu di ademgear.co dan A juga akan menjelaskan bahwa di toko kami ini kita bisa custom design sesuai dengan keinginan kita atau pembeli sendiri. Dan tentunya juga dengan hasil dan kualitas yang bagus. Nah, jadi tindakan dari si A ini secara tidak langsung akan mempromosikan produk dari ademgear.co. Yang kedua,
kami juga akan menyediakan pilihan desain-desain yang tentunya akan mengikuti perkembangan zaman dan juga akan menarik perhatian pembeli. Dan tujuan yang ketiga adalah kami juga akan mengembangkan desain-desain yang bertemakan Nusantara. Dengan maksud kami yaitu agar bisa melestarikan budaya Indonesia melalui gambar yang ada pada kaos yang akan kami produksi. Seperti misalnya gambar alat musik gamelan, gambar alat musik angklung, tarian-tarian daerah, dan lain-lain. Masalah umum yang kerap terjadi, yaitu terdapat banyak jasa produsen yang membuat dan menjual suatu produk kaos custom dengan harga yang cukup tinggi. Namun sangat disayangkan, harga yang telah mereka tentukan tersebut terkadang tidak sesuai dengan harga yang telah mereka patok. Terdapat banyak jasa produsen yang kurang memperhatikan kualitas sablon mereka, sehingga kerap terjadi kasus sablonan yang mudah rusak ataupun mudah terkena jiplakan akibat panasnya setrika. Karena biasanya orang-orang malas untuk menyetrika sesuai dengan prosedur cara penyetlikaan terhadap baju bersablon. Akibatnya, desain gambar yang awalnya masih bagus menjadi rusak akibat hal tersebut. Selain dari kualitas sablon, kualitas kaos pun juga perlu diperhatikan. Baik dari segi bahan kaos, kerapian dari hasil jahitnya, serta warna bahan kaos yang menjadi perhatian para calon customer untuk membeli jasa tersebut. Kasus yang kerap terjadi adalah warna kaos yang kerap luntur setiap dicuci, sehingga warna kaos menjadi pudar dan warna kaos akan mengenai baju-baju lainnya. Lalu, kasus kualitas sablon yang kurang bagus, pada akibatnya saat dicuci, desain gambar yang tadinya masih bagus akan menjadi rusak. Bahkan gambarnya pun bisa lepas. Lalu, kasus dari teknik penjahitan kaos yang salah. Itu dapat mengakibatkan kaos kurang nyaman dipakai karena adanya gangguan benang-benang lepas, ataupun kaos yang mudah rusak, akibat teknik jahit yang kurang sesuai ataupun kurang rapi. Kenapa sih hal ini perlu diperhatikan? Karena tentu para customer menginginkan kaos yang mereka pakai terlihat pantas untuk digunakan, dan juga nyaman dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan berbagai permasalahan tersebut, kami pun berinisiatif untuk memberikan solusi dengan membuat suatu produk kaos dengan mengutamakan kualitas bahan kaos yang sejuk, nyaman untuk dipakai, memiliki kualitas sablon yang 100% awet, namun memiliki harga yang terjangkau dan juga merakyat. Alasan kami memiliki solusi tersebut adalah agar para customer merasa nyaman menggunakan kaos yang telah mereka pesan dari kami dan memiliki asumsi positif sehingga mereka dapat mempercayakan kami sepenuhnya. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa kami mendirikan perusahaan kami sekarang. Why now? Kenapa sekarang atau saat ini? Yang pertama, karena kami sebelumnya menjualkan produk kami secara offline, yang membuat kami terpaku pada satu wilayah atau satu daerah. Tetapi, karena perkembangan zaman yang sangat cepat, kami memutuskan untuk memperlebar jangkauan kami, dan kami memulai untuk membuka toko-toko online dan juga online shop. Dengan ini, kami meluaskan jaringan kami ke seluruh Indonesia dan tidak terpaku pada suatu daerah lagi. Yang kedua adalah faktor pandemi. Karena adanya pandemi ini, kami berhalangan dalam melanjutkan bisnis secara offline kami. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuka toko online atau online shop bagi produk kami, agar pembeli kami masih dapat membeli produk kami dan bukan hanya yang di wilayah kami saja yang membeli, tetapi juga di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah kami memiliki desain kaos yang lebih menarik dari desain kami yang sebelumnya. Dengan desain kami yang mengangkat kebudayaan Indonesia yang akan dipadukan dengan tema zaman sekarang atau bisa disebut juga dengan tema zaman now, kami yakin desain kami yang baru ini akan mendapat banyak peminat dan juga secara tidak langsung melestarikan budaya Indonesia. Di Indonesia itu memiliki penduduk yang berjumlah hampir lebih dari 200 juta jiwa.
Dari situ ada 90% dari penduduk itu yang merupakan pengguna kaos, dan ada juga kalangan-kalangan yang memiliki hobi untuk mengoleksi kaos-kaos berdesain. Ada juga presentase-presentase penjualan produk berupa kaos-kaos di toko-toko online terkenal atau online shop. Yang pertama adalah Shopee dengan 59% produk yang terjual per tahun berupa pakaian. Yang kedua adalah Tokopedia dengan 33% produk yang terjual pada situs mereka adalah berupa pakaian atau juga kaos. Di Bukalapak terdapat 26% produk mereka yang terjual per tahun berupa pakaian juga. Dan ada Lazada dengan 40% dari produk mereka yang terjual per tahun di situs online mereka berupa pakaian juga. Indonesia pun memiliki kebutuhan pakaian yang sangat tinggi, dengan rata-rata sekitar hampir 8 kg per tahunnya. Dari situ dapat dilihat betapa besarnya potensi dari produk yang akan kami kerjakan. Dengan sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah penggemar pakaian ataupun juga penggemar kaos, kami yakin produk kami dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Perjalanan proses kami. Perjalanan proses yang kami lakukan ini dimulai pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut merupakan langkah pertama kami, yaitu membuat perencanaan rancangan bisnis yang akan kami kerjakan ke depannya. Kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Pada tahun ini, kami berhasil melaunching brand kami yang telah dinamakan sebagai ademgear.co. Jadi dapat dikatakan produk yang kami keluarkan ini masih baru pada lingkup masyarakat. Tetapi walaupun produk kami terbilang masih baru, produk yang kami keluarkan ini tetap mengutamakan kualitas yang baik dan nyaman untuk digunakan. Dan pada tahun selanjutnya atau ke depannya, kami memiliki rencana untuk berusaha dapat mencakup keseluruhan pasar lokal yang ada di Indonesia. Kemudian, pada market size, kami menargetkan target pasar untuk semua kalangan di Indonesia, dimulai dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa, pelajar maupun orang yang sudah bekerja juga menjadi target kami. Tetapi, dalam target pasar kami mengutamakan kepada kalangan anak muda atau remaja, terutama remaja yang menginginkan kaos dengan penampilan yang menarik. Hal ini dikarenakan karena kami akan menggunakan model desain atau dari tren-tren atau hal yang sedang viral atau hangat pada kalangan anak muda atau remaja. Pada kompetisi, kami akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang juga menjual kaos dengan model yang sudah ditentukan, maupun juga menyediakan jasa seperti layaknya ademgear.co lakukan, yaitu perusahaan yang menyediakan model custom atau kebebasan keinginan pilihan pada desain kaos yang telah dipilih oleh para konsumen. Finansial. Pada segi finansial atau keuangan, kami ini menghitung dalam per tahunnya, yaitu memiliki modal awal sebesar 40 juta rupiah dengan pendapatan bersih yang diperoleh yaitu 250 juta rupiah dengan pengeluaran sebesar 35 juta rupiah untuk penggunaan alat dan bahan untuk pembuatan kaos, serta memiliki bunga sebesar 10% dengan pajak sebesar 20%. Terima kasih telah bersama-sama menyimak presentase kelompok kami. Untuk ademgear.co ini bisa kalian akses pada beberapa platform media sosial seperti Instagram, pada
ademgear.com. Bisa juga email kami ademgear_co@gmail.com. Kemudian kami juga ada di e-commerce atau online shop pada Shopee atau Tokopedia. Bisa kalian cari pada ademgear.co. Untuk website perusahaan kami ada juga, yaitu ademgear.co. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam mempresentasikan, kami mohon maaf. Terima kasih.